Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal USP, Ujian Satuan Pendidikan Matematika Peminatan tahun 2021 Provinsi Kalbar. Nah, jadi pada bagian pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 8 dulu ya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini diminta tentukan grafik fungsi di bawah ini. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi eksponen. Nah, jadi untuk menentukan fungsi eksponen berdasarkan grafik ini ada beberapa cara berdasarkan jumlah titik yang diketahui. Dari soal ini kita ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi ini lebih dari 2 titik yang diketahui. Untuk lebih dari 2 titik, maka kita bisa menggunakan bentuk umum fungsi eksponen yang diketahui lebih dari 2 titik. Nah, yaitu fx sama dengan b dikali a pangkat x ditambah c. Ya. Nah, jadi misalkan kita ambil dulu titik yang pertama, titik A, yaitu 3,19. Nah, 3,19 ini artinya x-nya itu 3, hasilnya itu 19 atau hasil fx-nya itu 19. Sehingga untuk titik A 3,19 F3 sama dengan B dikali A pangkat X A pangkat 3 ditambah C. F3-nya hasilnya adalah 19. Jadi sama dengan A pangkat 3 dikali B ditambah C. Nah, ini misalkan persamaan pertama. Nah, kita coba lagi untuk titik yang kedua, titik B, yaitu 2,11. Berarti 2 ini adalah X-nya, 11 itu adalah hasilnya. Jadi F2 sama dengan B dikali A pangkat 2 ditambah C. F2 itu sama dengan 11. Jadi B dikali A kuadrat itu A kuadrat B ditambah C. Nah, ini misalkan persamaan kedua. Nah, kita ambil lagi titik yang ketiga untuk titik C, yaitu 1,7. Berarti X-nya itu 1, hasilnya adalah 7. Jadi F1 sama dengan B dikali A pangkat 1 ditambah C. Atau F1 itu adalah 7, B dikali A adalah AB ditambah C. Nah, misalkan ini persamaan ketiga. Nah, setelah didapat ketiga persamaan ini, kita gunakan eliminasi. Nah, eliminasi kalian ambil persamaan, dua persamaan ya. Misalkan 1 dan 2, 2 dan 3 atau 1 dan 3 seperti itu. Nah, misalkan kita eliminasi C, persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 adalah A pangkat 3B ditambah C sama dengan 19. Persamaan kedua itu adalah A kuadrat B ditambah C sama dengan 11. Nah, karena kita mau eliminasi C, berarti ini dikurang ya. Jadi C dikurangi C habis 0. Nah, A pangkat 3B dikurangi A pangkat 2B. Kita dapatkan seperti ini. 19 dikurangi 11 itu sama dengan 8. Atau, nah ini karena sama-sama ada A kuadrat B, jadi A kuadrat B itu kita bisa keluarkan seperti ini. Buka kurung, A dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, jadi kalau kita kalikan lagi hasilnya sama seperti di awalnya. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini persamaan keempat. Nah, kita eliminasi C lagi untuk persamaan 2 dan 3. Jadi ini tidak mesti persamaan 2 dan 3 ya. Jadi kalian bisa juga ambil persamaan 1 dan 3. Contohnya seperti itu ya. Oke. Jadi eliminasi persamaan 2, eliminasi C persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya adalah A kuadrat B tambah C sama dengan 11. Persamaan 3-nya adalah AB ditambah C sama dengan 7. Nah, jadi C dikurangi C habis 0. Maka A kuadrat B dikurangi AB hasilnya adalah 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Nah, karena sama-sama ada AB, berarti AB buka kurung A dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini misalkan persamaan ke-5 kayak gitu. Nah, kita perhatikan persamaan 4 dan 5. Kita mulai dari persamaan keempat ya. Nah, persamaan 4 itu kan adalah A kuadrat B dikali A kurangi 1 sama dengan 8. Nah, atau persamaan keempat ini kita bisa buat seperti ini. A dikali AB dikali A kurangi 1 sama dengan 8. Nah, jadi kalau A dikali AB kan hasilnya adalah A kuadrat B. Nah, balik lagi ke asal kan. Nah, kita dapatkan AB dikali A kurangi 1 itu adalah 4. Nah, jadi A dikali 4 sama dengan 8. Jadi A itu sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita sudah dapat A-nya. Kita mau cari variabel yang lainnya, B dan C. Jadi kita substitusikan A ini ke persamaan kelima. Ya. Jadi AB dikali A dikurangi 1 sama dengan 4. Atau boleh juga ke persamaan 4. Boleh juga. Nanti bisa dapat juga B-nya. Nah, misalkan saya gunakan persamaan kelima ya. Jadi AB dikali A kurangi 1 sama dengan 4. Jadi karena A-nya itu adalah 2, jadi 2 dikali B
dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 4. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 2B dikali 1 adalah 2B sama dengan 4. Jadi 2B atau B-nya itu sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kita sudah dapat B-nya. Sekarang tinggal C yang belum dapat. Berarti kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan ketiga. Nah, ini ya. Jadi AB tambah C sama dengan 7. Jadi 2 dikali 2 ditambah C sama dengan 7. 2 dikali 2 adalah 4 ditambah C sama dengan 7. C sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Gitu. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Jadi fx-nya itu kan sama dengan B dikali A pangkat X tambah C. Jadi ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat X tambah 3. Gitu. Nah, ini eksponen, sifat eksponen. Jadi kalau basisnya sama, pangkatnya kita tambahkan ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat X tambah 1 ditambah 3. Ini kan satunya pangkat X, yang satunya lagi pangkat 1. Nah, jadi 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah, gitu ya caranya. Oke. Nomor 2, nilai X yang memenuhi persamaan 1/2 1/2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan akar dari 2 pangkat 4X kurangi 1 dibagi 512. Nah, ini persamaan eksponen ya, materi persamaan eksponen. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kedua ruas basisnya harus sama. Ya, bilangan pokoknya harus sama. Jadi maksudnya ini kalau ini setengah, di sini juga harus ada setengah. Kalau di sini 2, ini juga harus ada 2 gitu. Ya, jadi basisnya harus sama. Nah, jadi setengah pangkat 3X tambah 1 sama dengan akar 2 pangkat 4X dikurangi 1 dibagi 512. Pertama, kita 1/2 ini kita ubah jadi 2 pangkat ya. Nah, itu kita bisa menggunakan sifat eksponen 1/A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Sehingga 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Dikali atau dipangkatkan lagi 3X tambah 1. Nah, lalu 512 ini ternyata kita bisa ubah jadi 2 pangkat 9. Nah, lalu kita gunakan sifat lagi yaitu A pangkat N dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ini min 1 dikali 3X tambah 1 nantinya ya. Lalu untuk yang 2 pangkat 4X dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 9 itu kita bisa menggunakan sifat eksponen yang ini. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya itu dikurangi. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi min 1 dikali 3X tambah 1 adalah min 3X dikurangi 1. Sedangkan 2 pangkat 4X dikurangi 1 ini dikurangi 9. Gitu ya. Oke. Sama dengan, nah ini 2 pangkat 4X dikurangi 10. Nah, bentuk akar ini, itu kan kalau akar A sama dengan A pangkat setengah. Jadi, pangkatnya itu kita bagi 2. Sehingga 2 pangkat 4X dikurangi 10 bagi 2. Kita dapatkan adalah 2 pangkat 2X dikurangi 5. Nah, sudah sama basisnya atau bilangan pokoknya, maka kita ambil pangkatnya, yaitu min 3X kurangi 1 sama dengan 2X kurang 5. Nah, seperti ini. Kita kumpulkan yang ada X dan yang tidak ada X-nya. Berarti min 3X, 2X ini kita pindahkan ke kiri. Jadi min 3X dikurangi 2X sama dengan min 5. Min 1 ini berarti kita pindahkan ke kanan. Jadi tambah 1. Jadi ini min 5X sama dengan min 4. Jadi X sama dengan min 4 dibagi min 5. Jadi X sama dengan 4/5. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke. Nah, untuk nomor 3. Nah, ini masih tentang eksponen. Jadi ini materi tentang pertidaksamaan eksponen ya. Jadi 25 pangkat X kuadrat min 3X tambah 4 dikurangi kurang dari sama dengan 5 pangkat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1. Nilai X-nya itu berapa yang memenuhi? Ya, sama intinya berarti bilangan pokoknya ini harus sama ya. Kalau di sini 25, yang di kanannya juga harus 25. Kalau di kanannya 5, di kirinya juga harus 5 seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk soal ini berarti 25 ini kita bisa ubah jadi 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti kita gunakan sifat eksponen yang sebelumnya yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Jadi itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi 2 ini kita kalikan dengan X kuadrat min 3X tambah 4. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi sama dengan 2X kuadrat min 6X tambah 8. Nah, basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama di pertidaksamaan eksponen, tanda pertidaksamaannya itu mengikuti. Jadi kalau tandanya ini kurang dari sama dengan, maka nanti kurang dari sama dengan gitu ya.
jika basisnya itu lebih dari 1 ya, bukan di antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2x kuadrat min 6x tambah 8 kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Nah, kita kumpulkan di ruas kiri semuanya ya. Sekalian kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Berarti x kuadrat ini kita pindahkan jadi negatif x kuadrat. Nah, min 6x, 4x kita pindahkan ke kiri jadi min 4x. Lalu tambah 8, min 1 kita pindahkan ke kiri jadi positif 1. Jadi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, min 6x dikurangi 4x, min 10x, ditambah 8 tambah 1 sama dengan ini 9. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi, dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya min 10, kalau dikali hasilnya 9. Itu adalah min 1 dan min 9. Nah, kalau sudah dapat seperti ini di pertidaksamaan itu, maka kita perlu yang namanya pembuat 0. Pembuat 0 itu berapa nilai X agar pertidaksamaan ini jadi 0. Nah, gampang ya. Kalau ini min 1 berarti X-nya 1. Kalau ini min 9 berarti 9, ya kan? Nah, berarti X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 9. Kalau sudah dapat pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Nah, oke. Kita masukkan pembuat 0-nya itu 1 dan 9. Nah, ini saya buat bulat hitam seperti ini, maksudnya ada tanda sama dengan ya. Kalau nanti ada bulat putih berarti itu tidak ada sama dengannya atau kurang dari seperti itu atau lebih dari tidak ada sama dengannya. Ini kan kurang dari sama dengan. Nah, oke, kita gunakan titik uji. Nah, titik uji ini bebas. Ya, yang penting jangan gunakan pembuat nolnya. Nah, kalau gunakan pembuat nolnya, maka nanti hasilnya 0. Jadi 0 itu kita tidak bisa ketahui apakah positif atau negatif gitu ya. Jadi kita gunakan titik uji selain 1 dan 9. Nah, berarti misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi titik uji ini kita masukkan ke sini. X kurang 1 kali X kurang 9. Jadi 0 kurang 1 dikali 0 kurang 9. Jadi min 1 kali min 9 adalah 9. 9 ini positif. 0 itu kan di sebelah kiri 1. Maka di sebelah kiri 1 itu positif semua bilangannya. Ya, hasilnya. Nah, nanti boleh dicoba untuk X-nya sama dengan min 2, X sama dengan min 3, dan seterusnya. Ya. Kalau di sininya positif, nanti selanjutnya negatif. Nah, selanjutnya nanti positif. Selalu selang-seling seperti ini. Ya, nanti kalian boleh coba apakah benar atau tidak. Itu ya. Nah, karena diminta kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 itu berarti negatif. Ya, maka daerah negatif lah yang kita pilih. Nah, yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 9. Jadi X-nya itu lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 9. Daerahnya itu di sini. Nah, jadi jawabannya adalah B gitu. Nah, untuk nomor 4 sekarang. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 500 juta rupiah. Jika nilai jual mobil itu mengalami penyusutan 5% per tahun, maka nilai jual mobil setelah 3 tahun itu berapa? Nah, ini masih tentang materi eksponen juga. Ini di fungsi peluruhan. Nah, di fungsi peluruhan itu rumusnya seperti ini. Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurangi I pangkat N. Jadi, kita ketahui 500 juta ini adalah P0-nya ya. Itu nilai jual mobil awalnya gitu ya. Harga jual mobil awalnya. Nah, lalu kita ketahui 5% itu adalah I-nya ya. Penyusutannya 5%. 5% itu berarti 5/100 atau 0,05. Lalu yang ditanya nilai jual mobil setelah 3 tahun. Berarti itu N-nya sama dengan 3. Maka harga jual mobil setelah 3 tahun itu adalah P3 ya, sama dengan 500 juta dikali 1 dikurangi 0,05 pangkat 3 ya. Oke, sama dengan 500 juta dikali 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95 pangkat 3. 0,95 pangkat 3 ini kalau dipangkatkan hasilnya cukup sulit ya. Nah, kita bisa ubah ke bentuk pecahan jadi 95/100. Nah, jadi 95/100 pangkat 3 itu sama dengan 857.375 dibagi 100 pangkat 3 itu adalah 1 juta. Jadi 500 juta dibagi 1 juta itu kan tinggal 500 ya. Berarti 500 dikalikan 857.375. Itu dapatkan hasilnya adalah 428.687.500. Nah, itu harga mobil setelah 3 tahun. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu ya. Oke.
Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini sudah masuk ke materi logaritma ya. Ini fungsi logaritma. Nah, tentukan grafik fungsi logaritma untuk fx-nya sama dengan log x basis 3 ditambah 1. Nah, gitu ya bacanya. Jadi 3 ini basisnya atau bilangan pokoknya gitu. Nah, jadi gambarnya yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita tinggal masukkan aja nilai x-nya. X yang sama dengan 1, X yang sama dengan 2, X yang sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi nanti grafik yang memenuhi yang mana gitu. Nah, tapi ini ada tipsnya supaya lebih cepat kita bisa menentukan atau menggambar grafiknya. Itu kita cari nilai X ya, cari nilai X yang merupakan perpangkatan dari basisnya. 3, berarti kan 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya, 3 pangkat 1 kan 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Jadi kita ambil nilai X yang merupakan perpangkatan dari basisnya, atau 3, gitu ya. Oke, jadi logaritma X basis 3 tambah 1, ini kita bisa tulis seperti ini. Ya, sama maksudnya, logaritma X basis 3. Gitu. Oke, kita ambil nilai X yang merupakan perpangkatan dari basisnya. Misalkan X sama dengan 1. Nah, jadi F1 sama dengan 3 log X, 3 log 1 tambah 1. 1 ini adalah 3 pangkat 0. Gitu. Ya, jadi 0-nya pindahkan ke depan, jadi 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Jadi 0 dikali 1, 0. Jadi tinggal 0 tambah 1 jadi 1. Jadi titiknya adalah 1,1. Lalu kita ambil lagi X sama dengan 3. Nah, berarti F3 sama dengan 3 log 3 tambah 1. 3 log 3 itu adalah 1. Tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini titiknya adalah 3,2. Nah, kita cari lagi nilai X yang merupakan perpangkatan dari basisnya adalah 9. Gitu. Jadi F9 sama dengan 3 log 9 tambah 1. 9 adalah 3 pangkat 2. Ya. Jadi 2-nya pindahkan ke depan. 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Nah, jadi 2 tambah 1. Jadi 3. Kita peroleh titiknya adalah 9,3. Ya. Jadi X-nya 9, hasilnya adalah 3. Nah, oke. Jadi di logaritma itu grafiknya memang seperti ini. Tapi kalian harus perhatikan basisnya. Basisnya kalau lebih dari 1, ya, gambarnya itu seperti di bentuk A, B, dan C ini. Ya. Kalau untuk D dan E itu untuk basis yang kurang dari 1 dan lebih dari 0. Nah, atau di antara 0 sampai 1. Contoh basisnya itu adalah 1/2, 1/3, dan seterusnya. Itu ya. Jadi jawaban D dan E ini tidak mungkin. Nah, kita tinggal lihat yang A, B, atau C. Nah, ternyata yang ada titik-titik ini itu jawabannya adalah yang A. Ini 1,1, 3,2, 9,3. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, diketahui X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan logaritma. Logaritma X kuadrat ditambah 4X tambah 3 basis 2 sama dengan logaritma 27 basis 3. Tentukan nilai dari X1 tambah X2 kuadrat. Nah, oke. Jadi di persamaan logaritma sama dengan eksponen, jadi basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama. Ini kan basisnya 3, yang ini basisnya 2. Jadi kita harus samakan dulu basisnya. 3 log 27 kita bisa sederhanakan. Jadi 3 log 3 pangkat 3. 3 log 3 pangkat 3, ini 3-nya bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau basis dengan numerus, ini numerus namanya, itu hasilnya adalah 1 ya. Kalau basis dan numerus yang sama, hasilnya adalah 1. Jadi 3 kali 1 gitu ya. Atau 3. Nah, lalu supaya kita bisa memunculkan basis 2, maka kita kalikan 1 dan 1 itu harus kita jadikan jadi 2 log 2 gitu ya. Nah, setelah dapat seperti ini kita gunakan sifat ini. A log B pangkat N sama dengan N A log B gitu. Jadi N ini kita naikkan ke B, jadi B pangkat N gitu ya. Jadi 3 ini kita jadikan pangkat dari 2-nya. Nah, jadi ini sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan 2 log 8. Nah, kalau sudah sama basisnya, tinggal kita ambil ini numerusnya. X kuadrat ditambah 4X tambah 3 sama dengan 8. Jadi kita pindahkan 8-nya ke kiri. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 3 kurangi 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jadi untuk soal ini karena X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaannya,
Jadi tidak mesti kita harus mencari akar-akarnya. Jadi kita bisa menggunakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Masih ingat bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A, di mana B-nya itu adalah koefisien X, A-nya itu adalah koefisien X kuadrat. Jadi min 4 bagi 1 atau min 4. Jadi nilai dari X1 tambah X2 kuadrat adalah min 4 kuadrat atau 16. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma X kuadrat min 4X kurangi 5 basis 4 kurang dari 2. Nah, ini pertidaksamaan logaritma. Jadi, sama intinya basisnya harus sama. Ya. Oke. Jadi supaya basisnya sama cara sebelumnya. Berarti kita harus memunculkan logaritma basis 4-nya. Jadi kita kalikan dengan 4 log 4 seperti ini ya. Jadi 2-nya kita naikkan ke atas, jadi 4 log 4 pangkat 2 atau 4 log 16. Nah, kalau sudah sama, nah ini kita ambil numerusnya. Berarti X kuadrat min 4X dikurangi 5 kurang dari 16 gitu. Nah, 16-nya kita pindahkan, jadi X kuadrat min 4X dikurangi 5 kurangi 16 kurang dari 0 gitu. X kuadrat min 4X dikurangi 21 kurang dari 0 gitu. Nah, kita faktorkan, kita dapatkan faktornya seperti ini. X tambah 3 dikali X kurang 7 kurang dari 0. Nah, ini ada cara cepatnya selain kita menggunakan pembuat 0 lalu menentukan garis bilangan. Jadi kalau tandanya kurang dari ya dan koefisien X kuadratnya itu positif 1 seperti ini, maka nanti X-nya itu berada di antara apa? Di antara pembuat nolnya. Pembuat nolnya apa? Min 3 dan 7 gitu. Jadi min 3 dan 7 yang paling kecil yang mana? Min 3 kan? Jadi nanti X-nya itu lebih dari min 3 kurang dari 7. Nah itu cara cepatnya ya. Kalau tandanya kurang dari dan koefisien X kuadratnya positif. Kalau negatif gimana? Maka harus dijadikan positif ya. Berarti kalau dijadikan positif kita kalikan negatif 1 semuanya gitu ya. Oke. Nah, kalau tandanya lebih dari gimana? Nah, itu di pembahasan langkah selanjutnya ya. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah numerusnya ini di logaritma itu harus lebih dari 0. Jadi X kuadrat min 4X dikurangi 5 itu harus lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan, kita dapatkan X kurang 5 kali X tambah 1 lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari, nah ini X-nya terpisah. Kalau tadi ini kan X-nya nyambung ya, lebih dari min 3 kurang dari 7. Nah, ini kalau lebih dari dan koefisien X kuadratnya positif, maka nanti X-nya terpisah. X-nya kurang dari pembuat 0 yang paling kecil, yaitu min 1, atau X-nya lebih dari 5, pembuat 0 yang paling besar. Gitu ya. Nah, jadi dari dua nilai interval X ini, kita gambarkan dalam suatu garis bilangan seperti ini ya. Jadi ada min 3, min 1, 5, 7 seperti ini. Nah, lalu hasil yang pertama tadi kita dapatkan X-nya itu lebih dari min 3 sampai 7. Jadi min 3 sampai 7 kita gambarkan seperti ini. Nah, lalu hasil yang kedua kita dapatkan X-nya itu kurang dari min 1. Nah, kurang dari min 1. Lalu X-nya itu lebih dari 5. Nah, maka kita cari daerah yang kena dua kali arsirannya atau masuk di daerah kedua-duanya. Ada yang masuk di X lebih dari min 3 sampai 7 dan ada yang masuk kurang dari min 1 dan X-nya lebih dari 5. Maka daerah yang mana? Daerah ya, yang ini. Min 3 sampai min 1 dan 5 sampai 7, ya kan? Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya lebih dari min 3 kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 5 kurang dari 7. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ayah menabung uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Uang tersebut tidak pernah diambil hingga suatu saat uangnya menjadi 26.620.000. Nah, lamanya ayah menabung itu berapa tahun? Oke. Nah, jadi ini sebenarnya masuk di materi barisan dan deret. Nah, itu ada materi tentang bunga majemuk. Tapi juga ada kaitannya dengan materi eksponen ya. Oke, jadi untuk bunga majemuk ini rumusnya seperti ini. Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N ya. Nah, jadi kita ketahui 20 juta itu adalah M0-nya. Lalu suku bunga 10% per tahun itu adalah I-nya.
Berarti 10% itu 10/100 sama dengan 0,1. Nah, lalu kita ketahui MN atau uang terakhirnya itu adalah 26.620.000. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai N-nya atau berapa lama ayah itu menabung. Oke, jadi sama dengan 26.620.000 sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat N. Nah, ini 20 juta kita ini ya bagi ya. Nah, jadi 26.620.000 kita bagi dengan 20 juta. Nah, 1 ditambah 0,1 1,1 pangkat N. Jadi 26.620.000 dibagi 20 juta kita bisa coret 4-nya. Nolnya sebanyak 4 berarti tinggal 2.662 bagi dengan 2.000. Maka kita dapatkan 1,331. Nah, ternyata 1,331 ini sama dengan 1,1 pangkat 3. Nah, jadi kita peroleh N-nya itu sama dengan 3. Jadi lamanya ayah menabung adalah 3 tahun. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Jadi nanti kita lanjutkan lagi nomor soal berikutnya di pembahasan atau di pertemuan selanjutnya. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.